Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin tidak kita rencanakan, tapi bisa terjadi kapan saja kita alami sebagai orang tua. Ya, anak kita ketika patah hati karena ditinggalkan kekasihnya misalnya, tanpa alasan yang jelas dan sangat menyakitkan. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba berakhir hubungan dan sekarang kita melihat anak kita murung, mungkin menangis, bahkan mungkin mulai menarik diri dari lingkungan. Kita sebagai orang tua, tentu hati kita pasti ikut perih ya. Tapi disinilah peran kita sebagai orang tua begitu dibutuhkan oleh anak. Tapi bukan hanya untuk menghakimi atau malah tidak peduli, tapi kita hadir untuk menguatkan mereka. Ikuti terus bagaimana kita menyikapi dengan anak kita. Dan tentu pertama-tama penting untuk kita pahami dulu satu hal, yaitu rasa sakit karena patah hati itu nyata, bukan drama atau pura-pura. Dulu mungkin kita juga merasakan. Jadi jangan panik, kita tidak peduli karena kita menganggap mereka itu kan masih anak-anak, masih cinta monyet lah, atau hubungan yang baru seumur jagung. Apa artinya? Nah, jangan pernah meremehkan rasa sakit anak. Bagi anak itu adalah dunia mereka saat itu. Kehilangan itu menyakitkan, penolakan itu menyakitkan, dan yang paling berat adalah mereka mengalami dengan tidak tahu alasannya. Jadi jangan buru-buru berkata, kamu terlalu lebay, atau juga, banyak yang lebih parah dari kamu. Apalagi dengan kata-kata, ya sudahlah, cari yang lain saja. Nah, kalimat seperti itu hanya membuat mereka merasa diabaikan dan sendirian. Justru di saat seperti itu kita sebagai orang tua harus hadir untuk memberikan dukungan bagi mereka. Tapi apa yang dibutuhkan oleh anak dalam masa-masa seperti itu, yaitu kehadiran tanpa melakukan integrasi atau tanpa kita menghakimi. Jadi kehadiran kita bukan seperti detektif yang mencari dan mendesak supaya mereka tertekan. Tapi kehadiran kita sebagai orang tua adalah tempat mereka bersandar. Bentuknya seperti apa? Ya, tentu bila kita menahan diri untuk tidak menjadi hakim atau detektif tadi. Terkadang kita cukup duduk di sebelahnya saja, itu sudah menjadi kawan yang hadir untuk menemani mereka. Kalaupun kita tidak tahan, kemudian kita ingin bertanya gitu ya, maka ya sampaikan dengan lembut kepada anak. Kamu mau cerita kepada mama? Atau sini, mama siap nemenin kamu. Atau juga perlu diperhatikan bahwa kita jangan mendesak. Karena prinsipnya, jika anak memang siap untuk bercerita, ya tentu mereka akan berbicara. Tapi jangan memberi kesan kita memaksa gitu ya. Dan saat dia berbicara, jangan buru-buru memberi nasihat. Apalagi ketika dia belum selesai bercerita. Dengarkan dulu baik-baik. Tunjukkan bahwa kita benar-benar peduli. Bahkan pada hal-hal kecil yang menurut kita sepele mungkin. Tapi kita berusaha untuk kita berada di posisi anak. Anak kita mungkin saja dalam kondisi marah, kecewa, bahkan dia merasa tidak berharga. Sudah ditinggalkan begitu saja tanpa alasan yang jelas. Jadi biarkan dia merasakan semuanya itu dan akhirnya kita akan tahu bagaimana sih perasaannya. Bisa saja setelah selesai menceritakan semuanya kita berbicara, wajar, kamu merasa sedih. Juga kata-kata, mungkin kamu berharga meski orang itu pergi. Atau mungkin kita bisa bilang, aku bangga sama kamu bisa berdiri meski kamu sedang terluka. Nah, perkataan-perkataan sederhana seperti itu bisa jadi penyelamat di mana kita membesarkan hatinya. Karena di masa seperti ini, anak butuh tahu bahwa ada tempat yang tidak meninggalkannya dan tempat itu adalah rumah. Nah, sebagai orang tua kita juga harus peka dengan sikap anak kita yang sedang patah hati seperti itu.
jeli bila anak menunjukkan gejala yang kurang baik dan mengkhawatirkan. Ya, misalnya dia tidak mau makan atau tidur berhari-hari, kemudian menyendiri total, bahkan dia tidak mau bicara dan tidak bisa mengutarakan kalimat seperti nggak ada gunanya hidup ini atau perilakunya berubah drastis. Ada baiknya untuk dibawa ke konselor atau hamba Tuhan. Karena lebih baik bertindak cepat daripada menyesal terlambat. Karena patah hati memang bukan penyakit jiwa, tapi bisa memicu luka batin yang dalam jika tidak ditangani dengan hangat dan tepat. Tapi bila respon anak kita biasa-biasa saja, maka sebenarnya banyak pelajaran tentang kehidupan, di mana anak yang patah hati adalah anak yang sedang belajar tentang kehidupan. Jangan biarkan dia belajar sendirian tentunya. Dengan kehadiran kita sebagai orang tua, kita perlu memeluk anak kita. Kita perlu utarakan kata-kata yang penuh kasih. Kita bukan hanya membantu dia bangkit, tetapi membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijak. Kata pemazmur di dalam Mazmur 127 ayat 3 dikatakan, lihatlah anak-anak itu adalah warisan dari Tuhan. Buah-buah rahim dari adalah ganjaran.